Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahman wa rahmakumullah jami'an. Kesempatan yang indah Allah kumpulkan kita kembali di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam satu kajian tematik bersama Majelis Ta'lim Sahabiyah SD Al-Firdaus, ya, di Masjid Al-Ikhlas Duta Indah dari Sahabiyah Firdaus. Kajian tematik dengan tema yang mahal itu hidayah, istiqomah, dan jannah. Hidayah, istiqomah, dan jannah, yang biasa kami sampaikan juga dalam rihlah da'wiyah ilallah min khilal tib, yaitu safari dakwah di jalan Allah dari bidang ilmu pengobatan. Sering kami jadikan mutu sehat itu mudah, sehat itu murah, yang mahal itu hidayah, istiqomah, dan jannahnya. Fa al-hidayah pertama, hidayah yang mahal adalah hidayatul Islam. Sebagaimana dikatakan seorang ulama salaf, afdalun ni'mah ba'dal hidayah al-istiqamah, bahwasanya nikmat yang paling baik, yang paling agung setelah hidayah Islam, yaitu istiqamah. Karena banyak di antaranya orang yang mendapat hidayah Islam tapi kemudian dia tidak istiqamah, kemudian dia menyimpang dari al-haq, dan terjatuh dalam kebatilan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya Allah berikan hidayah, di antaranya bersama siapa? Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, butuh perjuangan untuk mendapat hidayah, butuh sebab, di antaranya di sini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di zaman kita bukan dengan pedang ataupun dengan senjata-senjata organik, tapi jihad di zaman kita bil banan wa bil lisan. Jihad di zaman kita adalah dengan tangan kita, untuk menulis, baik menulis buku untuk membantah penyimpangan-penyimpangan, untuk berdakwah dengan al-haq, atau menulis di zaman sekarang lewat media sosial, atau dengan lisan menjelaskan, menerangkan kepada manusia pintu-pintu hidayah. Dalam masalah hidayah, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan manusia dibagi menjadi 3, sebagaimana dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam jilid kedua halaman 126. Jenis manusia yang pertama adalah rasyid, yaitu orang yang mengetahui kebenaran
dan mengikutinya. Orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Yang kedua adalah ghawi, yaitu orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Makanya ini hati-hati bagi orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Di masjid tersebut disampaikan ilmu-ilmu, tapi mereka nggak mau mendatangi masjid. Disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah, bahkan lewat pengeras suara sampai kepada mereka. Tapi mereka nggak mau datang, nggak mau mengikutinya. Maka bisa-bisa masuk ghawi. Ya. Yang ketiga, dhalun, yaitu orang yang tidak mengetahui hidayah secara menyeluruh. Orang yang tidak mengetahui hidayah secara menyeluruh. Makanya sering minimalnya kita salat 5 waktu, masih ada tambahannya rawatib, masih salat duha, tahiyatul masjid, masih ada salat malam. Ya, dalam salat-salat kita sering membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ya Allah, jalan yang lurus. Sirat, jalan. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya kita perlu istiqomah biar terus lurus. Ya, jalannya Allah itu satu. Adapun di kiri kanannya ada jalan-jalan yang masing-masing jalan itu ada setan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Jalan Allah apa? Lurus, yang satu ini. Fasiratal mustaqim ada 2. Siratal mustaqim yang enggak bisa dipegang dan siratal mustaqim yang bisa dipegang, al-ma'nawi wal hissi. Siratal mustaqim yang hissi yaitu apa? Jalan yang lurus. Yang maknawi yaitu jalan yang lurus, yang enggak bisa dipegang, yaitu jalannya yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sering berdoa, ya, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, siratal mustaqim al-hissi. Al-hissi yang bisa dipegang, yaitu apa? Nanti ketika kita betul-betul melewati siratal mustaqim, hakikat siratal mustaqim, padang mahsyar, di sana jannah, di bawahnya neraka yang menyala-nyala. Jangan bayangkan neraka itu terang, neraka itu gelap, apinya yang terang. Rahimakumullah jami'an. Fasiratal mustaqim sebagaimana disifati Nabi SAW, adaqqu minasya'r, dia lebih lembut dari rambut. Adapun seperti rambut yang dipotong 7 kali, enggak sabit dari Nabi SAW. Lafadznya yang betul adalah adaqqu minasya'r, lebih lembut daripada rambut. Wa ahaddu minasayf, dan dia lebih tajam daripada pedang. Kebayang enggak? Ya, siratal mustaqim jangan dibayangin kayak jembatan yang ada di tempat kita. Ada kiri kanannya, ada besinya biar enggak jatuh ke sungai. Jembatannya ada lalu lalang 2 jalur. Ini siratal mustaqim nanti dari padang mahsyar untuk menuju jannah, ya. Wah, ini adaqqu minasya'r, lebih lembut dari rambut, bisa ngelihat enggak? Wa ahaddu minasayf, lebih tajam dari pedang. Kebayang kalau lewat enggak pakai alas kaki, lewat di atas sirat, kakinya bakal kebelah. Yang mereka merangkak, kakinya, tangannya bakal patah. Ya, karena apa? Lebih tajam dari pedang. Masih kiri kanannya ada kalalib besi yang melengkung, yang menyambar-nyambar. Ya, nanti mereka yang apa? Di sini berlaku al-jaza' min jinsil amal. Semakin Anda banyak berbuat kebaikan, maka di siratal mustaqim Anda dikasih kebaikan. Yang kebaikannya banyak di dunia, maka mereka dikasih cahaya seperti bulan purnama. Yang kebaikannya banyak di dunia, ada di antara mereka yang melewati sirat dari padang mahsyar ke jannah seperti apa? Seperti kilat, langsung cepat. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kuda yang berjalan kencang, ada yang yazhaf, merangkak, kemudian terjatuh, terpelanting. Wah, ini ihdinas siratal mustaqim sering kita baca di dalam salat kita. Ya,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yaitu selain jalan yang engkau murkai mereka. Al-maghdub. Siapa al-maghdub? Yahudi. Yang Allah murkai, punya ilmu tapi enggak beramal. Ya, makanya kalau dapat hidayah, beramal kemudian berilmu biar istiqamah. Yang sebaliknya dari Yahudi siapa? Nah, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Makanya kita di tengah-tengah, bainal ghali wal jafi wa bainal ifrat wat tafrid, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Ekstrem kanan ya menjadi orang sampai detik ini orang terpintar di dunia, Yahudi. Tapi mereka dhalin. Dan jangan sampai terjadi seperti ekstrem kiri. Fa ini rahimanallah jami'an. Falantas apa hubungan hidayah dan istiqamah? Fa istiqamah adalah meniti jalan yang lurus yang tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Fa istiqamah mencakup apa? Seluruh ketaatan baik lahir ataupun batin, nampak tak nampak. Dari apa? Dari amalan hati kita atau amalan anggota tubuh kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ini yang diinginkan. Setelah mendapat hidayah, kemudian mendapat istiqamah. Pernah satu ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ketika Nabi SAW berwasiat kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, annahu laisa min adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa aqam wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah, tidaklah ada seorang anak Adam melainkan hatinya terletak di antara dua jemari Allah. Kalau Allah berkehendak, Dia akan meluruskan, dan jika Dia berkehendak, Dia akan sesatkan. Makanya hati kita ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya, makanya di sini Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah taala dalam ta'liq kajian beliau rahimahullah, ya, dalam akidah at-tahawiyah, beliau mengatakan min a'zami ni'amillah ay yaj'al lana ad-diddain. Ya, termasuk kenikmatan Allah yang paling agung, Allah jadikan untuk kita itu berpasang-pasangan. Bahkan semua makhluknya berpasang-pasangan. Ada iman, ada kufur. Ada sehat, ada sakit. Ada gemuk, ada kurus. Ada panas, ada dingin. Ada lembab, ada kering. Ada siang, ada malam. Ada surga, ada neraka. Ada tauhid, ada syirik. Ada sunnah, ada lawan dari sunnah. Ada bulan, ada matahari. Ada siang, ada malam. Ya. Kemudian ada tua, ada muda. Ada hidup, ada mati. Ada kaya, ada miskin. Fademikian ada hidayah, ada kesesatan. Dan ini letaknya di hati, hidayah dan sesat. Ada cinta, ada benci. Dan ini letaknya di hati. Oleh karena itu hati dibolak-balikkan, Allah yang bolak-balikkan. Makanya tak lupa kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana li ta'atik. Agar hati kita dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, enggak dipalingkan kecuali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita enggak boleh mengatakan atau melaknat orang kafir, enggak boleh. Karena bisa jadi orang kafir sebelum meninggalnya dia diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidayah. Orang yang melaknat tadinya muslim melaknat orang kafir, paginya melaknat bisa jadi sorenya kafir. Ini rahimahumullah, maka apa? Allah lah atas kehendaknya yang membolak-balikkan hati kita. Kemudian rahimahumullah jami'an, Allah
juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Dapat petunjuk Islam, dikasih anugerah apa? Takwa. Nah, makanya setelah kita mendapat hidayah, belum tentu hidayah akan lengket kepada kita. Ada saatnya nas'alullah al-afiyah, hidayah akan lari dari kita. Kapan? Ketika hidayah gak dijaga, ketika kita gak jadi orang yang bertakwa. Ya, makanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara anda. Bukan ustadz, ya, bukan harus dia orang kaya, ya, bukan harus dia orang punya jabatan, bukan juga harus pengemis, pemulung atau presiden. Tapi siapapun mereka, apapun pekerjaan mereka, yang paling dimuliakan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dapat hidayah kemudian bertakwa, jadilah dia orang yang istiqomah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Allah menciptakan kita gak untuk apa? Sia-sia, diciptakan kemudian begitu saja, punya syahwat, makan, minum, nikah, ya, menikmati hasil pekerjaan dia dan sebagainya. Kemudian apa? Gak dibiarkan, gak apa, tanpa ibadah. Tidak. Allah menciptakan kita, tapi apa? Ada tujuannya. Gak sia-sia. Di antaranya apa? Dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada Allah dengan tauhid. Nah, bukan hidup di muka bumi, hidup di muka bumi, makan makanan apa yang dia makan, minum harta yang dimiliki, oksigen yang dihirup, ya, makanan semua yang halal yang dia konsumsi. Dia pikir yang demikian itu dinikmati begitu saja, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, tapi dia gak beribadah. Jangan salah fikir. Kita menikmati makanan ini tapi sambil kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan mereka orang-orang yang kufur, mereka merasakan nikmat Allah dan mereka makan makanan yang mereka makan seperti binatang ternak. Dari sisi agama apa? Makan tapi menyekutukan Allah. Makan dan merasakan nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat udara, nikmat air, nikmat makanan, tapi justru memusuhi Allah, bahkan mengatakan Allah punya anak. Ya, fa subhanallah, makan makanan tapi apa? Memusuhi utusan Allah, Rasulullah SAW. Maka mereka seperti binatang ternak. Kalau dari sisi dunia kesehatan, orang-orang muslim yang makan makanan yang mereka makan ini perlu diperhatikan. Tapi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Makan seperti binatang ternak. Katakan sapi. Sapi ketika makan padang rumput savana hijau ini, walaupun perutnya sudah besar, perutnya sudah gede gara-gara makanan, mulutnya tetap mengunyah. Umat Islam enggak. Sampai Nabi bersabda, al-mu'min ya'kul fi ma'in wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati am'ain. Orang mukmin makan pakai satu perut, orang kafir makan pakai 7 perut. Ini Nabi yang bersabda.
Makanan ini terlalu banyak warna-warninya. Warna-warni terlalu banyak. Kemudian kami tanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai'i, salah satu hadis ini sahih, disahkan Syekh Albani. Maksudnya, kalau orang makan yang terlalu banyak warna-warninya, kemudian dia apa? Yaftakhir. Dia menyombongkan makanan dia. Semua makanan ada untuk dipamerin. Kalau zaman sekarang gampang, tinggal selfie aja. Nih, makan siang keluarga kami. Nah, itu dari sisi agama, menyombongkan diri dengan makanan. Tapi kalau dari sisi zahir hadis, dari sisi duniawi, termasuk apa? Makan makanan yang warna-warninya terlalu banyak, itu juga makruh. Kenapa? Anda sama dengan menjerumuskan diri Anda pada penyakit. Contoh, subhanallah, makan siang karena saking sayangnya suami, si ibu dikasih belanja satu harinya 750 sampai 1 juta untuk masak. Isinya beli apa? Ada masya Allah daging onta sampai impor, daging kambing, ayam, bebek, telur asin, ikan asin, seafood, ya, kelinci, kuda, rusa, daging kadal Arab, daging hiena, sampai dihadirin. Satu-satunya binatang buas yang boleh dimakan hanya hiena. Dhaba. Satu-satunya binatang buas yang ada di darat yang dihalalkan cuma hiena. Ya. Satu-satunya yang ada di muka bumi yang bukan makhluk cuma Al-Quran. Ya. Semua di muka bumi ini makhluk, yang nggak ada, bukan makhluk, nggak termasuk makhluk, cuma Al-Quran. Satu-satunya binatang buas yang ada di daratan yang boleh dimakan cuma hiena. Ya. Adapun semua binatang buas yang di laut semua bisa dimakan, mau anjing laut, mau anjing laut, mau singa laut, ya, mau ular laut, ya, semuanya boleh dimakan. Wah, subhanallah, ini semua yang ada di meja makan ini semua lengkap, protein hewani lengkap, sayuran semua lengkap. Dia pikir dengan semua makanan yang ada menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, biar sehat dengan makan semua ini. Ini pemikiran yang menyimpang, keliru, bahkan makruh, minimalnya haram kalau sampai dia mencelakakan diri dia sampai menimbulkan kematian. Fa ini rahimahumullah, ternyata dibahas oleh para ulama. Nabi bersabda, jangan terlalu banyak makan warna-warni. Nah, dari sisi agama maksudnya demikian, menyombongkan diri. Dari sisi dunia, Ibnu Muflih mengatakan kalau warna-warni terlalu banyak sama dengan menjerumuskan diri pada penyakit. Makan makanan panas saja Nabi gak suka. Ya, ketika Nabi pernah dihidangkan satu makanan di atas burmah zaman dahulu itu piring tapi dari batu untuk memasak. Ya, namanya burmah. Wah, itu kalau di atas batu panasnya lebih awet. Beda dengan piring yang dari keramik Anda. Tapi kalau dari batu panasnya awet. Dan Nabi ketika dihidangkan, Nabi berkata, setelah Nabi mau meletakkan tangannya di atas piring yang masih panas, Nabi berkata, kami tidak diberikan makanan dari api neraka. Jadi makanan yang masih panas termasuk makanan yang makruh untuk dikonsumsi. Ya, masih panas artinya panas banget, masih menguap. Kenapa? Karena akan menimbulkan bahaya, merusak saraf, cita rasa di lidah, gusi, lambung. Coba, sampai begitu detailnya. Setiap kajian seperti ini pasti ada netizen komen, ya udah Tat, kalau makan bakso kasih es. Yang maksudnya yang nggak disuka adalah panas, betul-betul panas. Betul-betul fresh from the oven, masih mendidih dan panas. Ya,
langsung masih panas dingin. Walaupun nggak di atas kompor, sudah di atas meja tapi masih mendidih. Apalagi bahannya dulu dari batu, betul-betul panasnya awet. Kenapa? Intinya merusak pencernaan kita, gigi kita, melemahkan gigi kita. Nah, habis panas minum es, langsung sakit gigi. Nah, harusnya kita tadabburi rahimanallah jami'an. Wah, yang panas seperti ini tidak disuka Nabi SAW. Kenapa? Khawatir bahaya. Dalam hadis Asma, ketika Asma sedang memasak, setelah memasak, Asma gak menghidangkan makanan, tapi ditaruh di samping dulu. Kemudian ditanya oleh sahabiah yang lainnya, ya Asma, lima fa'alti kadza, kenapa kau lakukan seperti ini? Nabi yang menganjurkanku seperti ini. Ya, karena Nabi bersabda, fa inna barakatat ta'am tatazayad. Kenapa? Ketika makanan sudah dinginin, bukan berarti dingin banget, walaupun dari panas fresh from the oven, masak mendidih, ditaruh minimal diangetin. Apa kata Nabi SAW dari Asma ini? Berkahnya makanan bertambah. Kalau berkah bertambah, nilai keberkahan makanan bertambah, plus artinya berkah dari sisi kesehatan, gak menimbulkan malapetaka bagi pencernaan Anda, gigi Anda, pencernaan atas, pencernaan bawah. Nah, coba hikmah. Fa'ini rahmanakumullah jami'an. Apalagi makanan yang warna-warni dikumpulin begitu banyak, bahayanya bisa lebih bahaya dari makanan yang hanya sekedar panas saja. Nah, karena apa? Akan mengacaukan keseimbangan tubuh kita. Selama ini Anda jangan berpikir mindset Anda untuk anak yang lagi tumbuh kembang harus makan banyak. Nih, benerin mindset ini. Anda kalau mendapati suami yang mau kerja, ngantor, keluar, Anda menyiapkan menu makanan yang banyak dan berat agar suami bisa kuat mencari nafkah, biar gaji per bulan Anda tambah naik. Bukan. Anda juga jangan pikir bahwasanya ketika Anda ingin kuat puasa dengan makan sahur yang banyak. Nih, lurusin semua. Guru kita bukanlah guru kedokteran yang lain. Guru kita adalah Nabi SAW. Ya, Rasulullah is my doctor. Walaupun Rasulullah bukan hakikatnya dokter, karena ilmu pengobatan yang dibawa Nabi itu wahyu. Rasulullah gak belajar ilmu kedokteran. Tapi ilmu kedokteran yang dibawa Nabi itu mukjizat jika sanadnya sahih. Fasubhanallah. Lihat Nabi SAW, kalau kita lihat sahurnya Nabi, seringnya sahurnya pakai apa? Kurma. Nabi selama Ramadan berjihad, berperang berapa kali? 2 kali. 2 kali. Nah, Islam itu jaya bukan karena kita banyak makan, bukan kita banyak senjata, bukan umat Islam pandai kungfu, pandai karate, olahraga, bukan. Tapi Islam jaya karena doa-doanya orang miskin. Islam jaya karena mereka yang ikhlas. Islam jaya karena mereka yang sholat. Islam jaya karena mereka yang lemah. Ini nasihat Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang melempar anak panahnya pertama kali di medan jihad di perang Badar. Dia merasa dia lebih pantas untuk mendapat ghanimah lebih banyak karena jasa dia. Dinasihati Nabi seperti ini, sebagaimana dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Bahkan disebutkan satu sahabat Nabi berkata, kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawatin. Kami pernah berjihad bersama Nabi 7 kali peperangan, dan kami hanya makan belalang. Makan belalang. Dalam perang Sifil Bahr yang dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, mereka hanya dibekali kurma sedikit oleh Nabi, dan sampai mereka makan dedaunan di pohon, kadang daun yang jatuh, sampai akhirnya mereka dapat rezeki ikan paus yang besar. Jadi makanan mereka selama 2 minggu, dalam riwayat 2 pekan, dalam riwayat 1 bulan, dengan 300 pasukan. Fasubhanallah rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, untuk sehat bukan dengan banyak makan, tapi apa? Tadabburi hadis Nabi, bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah.
Mau kerja berat gak kerja berat, makan itu yang cukup bikin tulang punggung tegak. Nanti ada yang komen lagi netizen, iya ustadznya paling hanya nulis buku. Ya, coba kami yang kuli bangunan, jangan komen dulu, coba dulu. Jangan kuli bangunan, Nabi berjihad, Nabi lari bersama para sahabat yang lainnya. Nah, bahkan di bulan Ramadan, bahkan seringnya Nabi sahurnya hanya kurma. Ya udah, kembali aja ke zaman Nabi. Ini terus komennya netizen terus, gak ada benernya dah pokoknya. Diajarin yang baik, salahin terus. Subhanallah, alhamdulillah, lihat Nabi seringnya sahurnya kurma. Sudah kita tadabburi, di antaranya kajian sebelumnya, apa hikmahnya sahur kurma? Bukan haram, bukan makruh sahurnya nasi, halal. Tapi kita mau ngomong the bestnya, ditadabburi oleh para ulama Islam. Kemudian makan pagi juga demikian. Ada kaitan hadis kurma ajwa yang Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man tasabbaha bi sab'i tamratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wala sum. Barang siapa makan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan membahayakan diri dia dari pagi, dalam riwayat Bukhari menyendiri ilal lail, sampai malam, itu tidak membahayakan diri dia sihir dan racun. Makanya ahli ruqyah sering menggunakan makan kurma ajwa di pagi hari. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar fi awalil bukrah, ketika masuk awal pagi. Itu untuk menolak sihir. Belum sampai sihir kepada dia, biar gak kena sihir, makan 7 butir kurma ajwa. Kalau sudah kena sihir, biar lepas dari sihir, salah satunya juga pakai terapi ini, makan 7 butir kurma ajwa. Adapun Syekh Ibnu Baz mengatakan gak harus kurma ajwa, kurma yang lain pun juga bisa. Nah, ini ijtihad beliau. Kemudian kedua, untuk mengusir racun. Subhanallah, di jadwal-jadwal ketika kita nggak puasa, jadwal mencuci racun itu jam 4 pagi sampai jam 12. Makan pagi hari kurma ajwa atau kurma yang lainnya cocok sekali di jam tubuh kita mencuci racun. Tubuh sedang mencuci racun, kita bantu dengan makanan yang membantu menyuci racun. Jadi beban tubuh jadi diringankan sama kurma. Plus kurma, buah yang paling cocok ketika perut kosong. Yang ketika perut kosong, kalau ditadaburi para ulama, seringnya Nabi konsumsi yang manis-manis. Ya, walaupun nggak bisa kita katakan sunnah. Ya, hanya sebagai bahan tadabbur. Sahurnya kurma, makan pagi ada kurma ajwa. Ketika buka puasa, Nabi nggak minum air, justru yang dipilih kurma rutab. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada baru air. Bayi baru lahir juga ditahnik pakai kurma. Nah, ini ketika perut kosong. Ketika perut kosong, jangan konsumsi 5 rasa: pahit, masam, pedas, asin, hambar. Tapi konsumsi yang manis. Nah, ini contohnya rahimakumullah jami'an. Jadi sebenarnya untuk anak Anda yang proses tumbuh kembang, ya, untuk ibu hamil, untuk bapak-bapak yang kerja berat, untuk ibu yang di rumah. Nah, ini ambil konsepnya. Makan yang cukup menurut Anda sampai buat tulang punggung Anda tegak. Tentunya standar tegak beda-beda. Ada yang di rumah, ya, bikin tulang punggung tegak karena nggak banyak pekerjaan, dikit aja udah cukup. Ada yang di luar, pekerjaan berat, bikin tulang punggung tegak lebih banyak, ya cukup menurut dia. Syekh Albani pernah ditanya, ya Syekh, katanya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Dalam riwayat Tirmidzi, kenapa engkau makannya banyak ya Syekh? Iya, sepertiga perutku nggak seperti sepertiga perut kamu, katanya. Nah, farahmani wa rahmakumullah jami'an, ini kebutuhan makan primer manusia umat Islam, kata Ibnu Qayyim, ini sepertiga makan yang cukup sampai tulang punggung tegak. Nah, ini primernya. Sekundernya kapan? Lanjutan hadis itu. Sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Ini di mana? Di lambung. Nah, fa rahimahumullah jami'an menunjukkan, ya, yang lainnya dari hadis Nabi SAW, di antaranya ketika mendapati Abu Juhaifah makan bersama Nabi dan
dia ya makan nggak jauh dari Nabi dan dia sendawa dengan suara keras. Sendawa pertama didiemin, sendawa kedua didiemin, sendawa ketiga baru Nabi ngingetin. Kenapa? Karena bukan adab yang sempurna. Orang sendawa ini dilihat nggak enak sama mata untuk dilihat, ekspresinya nggak enak. Gitu. Kemudian didengar suaranya nggak enak, dicium aromanya, orang lagi makan nyium aroma sendawa, udah gak enak. Makanya Nabi gak biarin. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Juhaifa, ukfuf anna jusha'ak, fa inna aktharan nasi ju'an yawma, fa inna aktharan nasi syab'an yawma fid dunya atwaluhum ju'an yawmal qiyamah. Kata Nabi apa? Cegah, tahan sendawamu dari kami. Ini termasuk sunnah. Kalau sendawa, tahan, nggak usah dikerasin. Ya, karena sesungguhnya orang yang sering makan sampai kenyang di dunia, dia laparnya paling panjang di hari kiamat nanti. Hadits sahih. Ya, di antara ulama ada yang menyebutkan menunjukkan ini orang sering puasa sehingga gak banyak makan. Ada juga menyebutkan gak membiasakan diri makan sampai kenyang. Imam Nawawi mengatakan membiasakan diri makan sampai kenyang, lebih-lebih betul-betul kenyang, kenyang banget. Kalau jadi rutinitas hukumnya makruh. Kalau hanya sesekali boleh. Coba Nabi SAW juga ternyata menyebutkan apa? Wasiat-wasiat agar diantaranya kita nggak celaka walaupun urusan makanan sekalipun. Ternyata apa yang kita makan juga berdampak kepada iman. Kalau kita kebanyakan makan, disebutkan oleh para ulama, kita rangkum dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Ibnu Qayyim rahimallahu taala, kita rangkum di antaranya kalau kita banyak makan menyebabkan apa? Kecerdasan berkurang. Kenapa demikian? Karena kalau sering makan, imma sering makan frekuensinya atau banyak makan jumlahnya, sehingga apa? Darah sering terkonsentrasi di perut. Kalau darah sering terkonsentrasi di perut, jadinya apa? Jadinya porsi di otak berkurang. Sampai mereka juga bahas, orang yang terlalu konsentrasi gedein otot digedein, termasuk pasokan darah di otak berkurang, akan mengurangi kecerdasan. Ya, kenapa? Darah banyak disupport di otot. Nah, berikutnya ada orang yang stres. Kalau orang stres, kadang ada orang stres badannya kurus tapi perutnya buncit. Kenapa? Darah sudah banyak kefikiran, pencernaan berkurang, pencernaan jadi lemah, perut jadi buncit. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Fa yang lebih berat dari itu disebutkan mereka kalau kita kebanyakan makan akan menjadikan diri kita apa? Terkait dengan jantung kita akan terjadi qasawatul qulub. Hati kita jadi keras, kaku. Ternyata hati keras bukan karena sering berbuat maksiat saja. Hati keras bukan karena jarang baca Al-Quran, jarang sholat, jarang istighfar, taubat. Ya, bukan hanya karena sering dengerin musik saja, tapi hati keras juga diantaranya disebabkan kebanyakannya kita makan. Fa Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, dia mengatakan fudulut ta'am da'in ila asya' katsira min asyarr ila tahrikil jawari lil ma'asi wa yuthkilu al badan an ta'atillah wa kam min al ma'asi yajlibuha asyaba' wa fudulut ta'am. Orang yang makan terlalu banyak, enggak dibutuhkan, ya, maka akan menimbulkan kejelekan yang begitu banyak. Cukuplah dua kejelekan pelajaran bagi kita. Kejelekan pertama, kalau kita banyak makan, organ tubuh kita gampang tergeret dalam maksiat.
dan tubuh kita dibikin berat untuk mendatangi ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak maksiat didatangkan karena banyak makan dan makan sampai kenyang. Nah, wa subhanallah rahimanallah jami'an, juga Anda perhatikan fudulut ta'am, makanan yang enggak dibutuhkan. Dan dibutuhkan siapa? Enggak dibutuhkan tubuh. Sampai ulama menyebutkan makanan yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda dan enggak dibutuhkan dalam tubuh Anda, maka itu termasuk dalam kategori makanan yang mubadir. Jadi makanan yang mubadir, jangan dibayangkan makanan yang hanya Anda makan, beli makanan kemudian gak dihabisin, kemudian dibuang. Ya, kemudian dibuang, atau makanan putra-putri Anda ya yang tidak dihabiskan kemudian Anda buang, bukan itu saja. Ya, bahkan makanan yang tidak dibutuhkan tubuh Anda tapi Anda paksakan makan sampai kenyang terus, ya, maka itu juga masuk kategori mubadir. Ini sebagian ulama mentadabburi ya tentang salah satu definisi mubadir. Sekali lagi, kalau kita makan terlalu sering ya atau makan terlalu banyak yang tubuh enggak membutuhkan, berarti masuk kategori mubadir. Ya, berarti masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Ya, innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang boros, mubadir, kanu ikhwanas syayatin, mereka adalah termasuk apa? Saudara-saudaranya setan. Ya. Mereka termasuk saudara-saudaranya setan. Ya. Fa di sini rahimanallah jami'an, ya, peringatan bagi kita. Berarti makan terlalu banyak masuk kategori mubadir. Ya. Masuk dalam kategori mubadir. Satu, makan terlalu banyak masuk kategori mubadir. Kedua, makan terlalu banyak tubuh gak butuh, padahal yang dibutuhkan cukup. Kalau lebih dari cukup, apakah kepake? Bukan kepake untuk positif, tapi kepake untuk negatif. Pakai negatifnya seperti apa? Numpuk dalam tubuh Anda. Jika kebanyakan numpuk makanan sifat panas mubadirnya, maka panas numpuk dalam tubuh Anda akan menimbulkan penyakit yang sifatnya panas. Jika numpuk itu sifat dingin, maka numpuknya sifat dingin dan akan muncul penyakit yang sifatnya dingin. Kedua, disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad terkait dengan aktivitas istirahat dan geraknya Nabi, disebutkan bahwasanya kalau makanan numpuk kemudian kita enggak diimbangin olahraga, maka apa yang terjadi? Yastahilu ila madatin summiyah. Makanan yang numpuk tadi akan berubah menjadi racun. Tak heran Anda makan protein ternyata jadi purin, asam laktat, ya, asam urat, numpuk di dalam tubuh makanan yang padahal tubuh nggak butuh. Ya, tubuh kita punya kolesterol, butuh protein, butuh karbo, tapi kalau melewati batas akan saatnya numpuk. Nah, ini muncullah kelainan. Sedangkan pencernaan kita lemah, jarang olahraga, sering begadang, makannya ngaco, ya, pola pikirnya buruk, udah jadi. Ya, tiba-tiba kolesterol naik. Jangan dipikir orang stres gak bikin kolesterol naik. Bisa bikin kolesterol naik. Kok bisa? Gara-gara Anda stres, ginjal lemah, pencernaan lemah, ya. Kemudian api pada ginjal untuk memberikan support pada jantung juga lemah, maka pencernaan lemah. Ketika pencernaan lemah, naik kolesterol, asam urat, gula darah, kekentalan darah, dan seterusnya. HB tinggi, trombosit tinggi, nah muncul penyakit. Ada di antaranya, Masya Allah, ya, pencernaan lemah gara-gara apa? Sering begadang. Ada orang, Masya Allah, tertipu dengan pola pikir dia. Pagi olahraga, malam pulang kantor olahraga, habis ngantor ngopi, ngemil, begadang, tidur 1:30 malam, dipikir sehat.
Gara-gara pola hidup dia, subhanallah, naik tadi kekentalan darah dan seterusnya. Oh, saya pola makan udah oke, saya rajin olahraga, tapi dia tertipu dengan diri dia. Kena jebakan iblis. Sebenarnya dia sedang menjatuhkan diri pada penyakit, sakit juga. Nah, fa ini rahimankumullah, jamaah perlu ditadabburi. Fa disebutkan juga kalau kita nafsu makan naik, maka syahwat kemaluan akan naik. Syahwat hubbud dunya dan harta naik. Syahwat kedudukan, hubbul jah juga naik. Anda lihat para koruptor dari mana bermula? Mau koruptor dari kelas bawah sampai koruptor tingkat atas, Anda tadabburi. Setelah mereka korupsi, larinya kemana? Anak-anaknya nge-grab food 1 hari 3 juta. Nah, lagi viral kan? Setelah nge-grab food keluar lagi biduan wanita. Coba. Syahwat makan, kemudian syahwat kemaluan. Kemudian apa? Syahwat kedudukan. Dia ingin naik jadi kedudukan, terus orang-orang terdekatnya semua dibawa naik semua. Coba wasiat kayak gini. Ternyata makanan gak bisa dientengin. Syahwat makan naik berdampak kepada iman. Ya, syahwat makan naik, jarang puasa, makannya terlalu kenyang terus, makan sampai banyak dan seterusnya. Fa ini rahimankumullah, jami'an yang perlu ditadabburi. Kemudian sebagaimana judul kita, sebenarnya sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu hidayah, kemudian istiqomah sampai lanjut jannahnya. Sehat itu mudah, murah. Yang mahal hidayah, makanya hidayah itu mahal. Ya, hidayah itu mahal. Seandainya hidayah itu murah, ya tidak ada istilahnya jihad. Ya, seandainya surga itu murah, nggak ada istilahnya jihad. Ya, makanya hidayah, istiqomah, jannah ini mahal. Seandainya surga itu murah, nggak ada istilahnya Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nggak ada istilahnya salat malam, nggak ada istilahnya baca Al-Quran, ya, nggak ada istilahnya ketaatan kepada Allah. Makanya surga itu mahal, hidayah juga mahal, istiqomah. Yang kita inginkan kita dapat hidayah, alhamdulillah hidayah Islam sudah kita dapat. Istiqomah terus kita berdoa. Setelah istiqomah kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Ini ciri-ciri hati yang sehat. Doa pengen husnul khatimah aja tidak pengen. Ini ciri-ciri hati yang lalai. Ya, ciri-ciri husnul khatimah, meninggal mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di antara ciri-cirinya dahinya berkeringat. Allah juga pilih dia meninggal dalam keadaan baik. Di antaranya meninggal malam Jumat atau siang Jumat. Hadis yang disahkan Syekh Albani dalam Ahkamul Janaiz. Man mata yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah waqahallahu fil qabr. Barang siapa meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dijauhkan dari fitnah kubur. Gak ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Kata Syekh Mubarakfuri. Ya, asalnya semua kita ditanya mungkar dan nakir. Apa artinya mungkar dan nakir? Mungkar dan nakir diambil dari namanya kurh. Kalau ngelihat malaikat ini, orang pada benci, takut. Malaikat ini warnanya apa? Hijau kehitaman. Ya, saking apa? Menakutkannya. Nah, orang nggak pengen ketemu, makanya sebut mungkar dan nakir. Dan subhanallah, orang yang ditanya di antaranya apa? Nabi dan Rasul. Orang mati syahid. Juga di antaranya yang meninggal malam Jumat atau siang Jumat. Kalau orang maksiat, ahli maksiat yang meninggal, nggak masuk kategori ini. Ya, lagi mabuk meninggal malam Jumat, nggak masuk kategori ini. Fa ini rahmani rahmakumullah jami'an. Fa sekali lagi berikutnya, setelah Anda meninggal husnul khatimah, Anda dapat nikmat kubur. Kalau sudah kita dapat nikmat kubur, ditampakkan kursi di jannah. Apa yang akan Anda katakan? Ya Allah, cepat tegakkan hari kiamat ya Allah, biar saya dapat kursi betulan nih. Alamat kebaikan. Sebaliknya, kalau ada yang melihat kursi di neraka, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat, udah mending alam barzakh aja. Padahal di alam barzakh juga ada siksaan. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an.
Nabi pernah bertanya sebagaimana hadis Anas bin Malik, manil kayyis? Siapa orang yang cerdas? Orang cerdas itu bukan orang yang sukses dunia. Orang yang cerdas itu bukan yang harus punya mobil banyak, istri banyak, ya, anak banyak, rumah banyak, ya, semuanya serba banyak, anaknya pada sukses, kaya-kaya. Bukan. Orang yang cerdas itu siapa? Al-kayyis. Ya, orang yang cerdas adalah sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ya, orang yang lima amila ba'dal maut, orang yang melakukan amalan-amalan yang dijadikan bekal bagi dia untuk apa? Setelah kematian. Ini orang cerdas. Bikin masjid, banyak infak, sedekah, berdakwah, jadi amal jariah, ketika meninggal masih jariah. Nulis buku, bukunya dibaca orang banyak, didoakan si penulisnya. Nah, buka link-link kajian, mau YouTube, Facebook, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, Anda meninggal, YouTube-nya masih ada. Masya Allah, dulu rahimahullah mengucapkan mewasiatkan kepada kami, didoakan rahimahullah. Ya, dulu jazahullah khair, ya, sudah mengobati kami, misal. Nah, itu subhanallah, jazahullah khair di sisi Allah sampai kekal. Tapi kalau Anda mengharapkan hanya duit saja, ya, dikasih Anda duit saja, duit hanya sebentar. Untuk beli spare part motor langsung habis. Untuk beli makan langsung habis. Beli bensin habis. Makanya ini, orang yang cerdas mikir bagaimana dia punya bekal setelah meninggalnya. Rahimanahumullah jami'an, ini baru muqaddimah. Sekarang ketika kita katakan hidayah mahal, istiqomah mahal, surga mahal, ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi jannah. Perdagangan kita dengan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu surga. Kalau sudah masuk surga, apa yang kira-kira Anda inginkan? Nikmat apa yang paling Anda rasakan? Bapak, kira-kira apa yang Anda inginkan di surga? Dapat bidadari? Rumah, istana? Apa yang diinginkan? Ya, ini masih belum apa-apa. Orang di surga yang paling bawah, lapisan paling bawah, testimoninya apa? Ya Allah, gak ada yang lebih mendapat nikmat seperti aku yang menandingi diriku ini, ya Allah. Saking nikmatnya surga paling bawah. Kebayang kalau surga paling atas, Firdaus al-A'la. Yang paling bawah nih, menurut dia, gak ada lagi dapat nikmat seperti aku. Ini paling bawah. Tapi nikmat yang paling Anda inginkan bukan bidadari, bukan istana, bukan sofa-sofa, bukan buah-buahan yang Anda inginkan, tapi yang Anda idam-idamkan melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik akan dapat surga wa ziyadah, kata Ibnu Abbas, melihat wajah Allah. Kalau sudah melihat wajah Allah, puncak nikmat di atas nikmat, gak ada lagi nandingi. Anda sekarang di dunia gak lihat Nabi, tapi Anda diwajibkan apa? Mendatangi perintahnya, menjauhi larangannya. Anda gak pernah melihat Allah, tapi Anda diwajibkan mendatangi perintahnya, menjauhi larangannya. Inilah iman. Dan ini manusia yang Nabi takjub kepada mereka, gak lihat Nabi tapi mengimaninya. Fasubhanallah. Judul sebenarnya sebelumnya dari judul ini apa? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal hidayah, istiqamah dan jannah. Kalau kita perhatikan, sehat itu mudah dan murah. Kok berani ngomong kayak gini? Yuk kita tadabburi. Nabi bersabda, "Inna hadzal din yusr, wa la yushadad din ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Barang siapa yang menjadikan agama ini berat, maka dia sendiri akan jatuh. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, dia sendiri akan kalah. Maka agama yang sudah dilengkapi dengan dalilnya qala Allah, qala Rasulullah wa bifahmi salafil ummah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Namanya ibadah. Karena asal hukumnya ibadah apa Bapak Ibu? Bapak Ibu-ibu, asal hukumnya ibadah apa? Haram, mamnu, dilarang. Kalau orang gak belajar, kalau netizen gak belajar pasti komen, ibadah kok haram,
Ini aliran mana lagi ini? Ini aliran orang yang berilmu. Nah, asal hukumnya ibadah itu haram. Kenapa kok bisa demikian? Karena untuk ibadah, karena ibadah perkara tauqifiyah, perkara yang membutuhkan dalil, ya, kita nggak melakukan kecuali Allah dan Rasulnya mengajarkan, itu namanya ibadah. Ya, asal hukumnya haram. Kita menjalankan kalau ada apa? Ada dalil. Qala Allah, qala Rasulullah. Nah, maka jangan lakukan amalan-amalan yang enggak diajarkan Allah dan Rasulnya. Maka hakikatnya amalan yang enggak diajarkan Allah dan Rasulnya berarti masuk ibadah apa bukan? Bukan. Bukan ibadah. Kalau ingin nyebut ibadah, iya ibadah tapi ditolak. Karena syarat diterima amalan apa? Ikhlas dan ittiba'. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini dijadikan berpasang-pasangan. Asyhadu an la ilaha illallah untuk memanifestasikan tauhid, ikhlas kita dalam ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yaitu apa? Beribadah dengan tauhid, ikhlas. Ibadah tanpa tauhid seperti sholat tanpa wudu. Allah jadikan tauhid untuk kita apa? Manifestasikan tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah, dan untuk menafikan lawannya, yaitu kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk mewujudkan ittiba'nya kita dan untuk menafikan semua amalan yang enggak diajarkan Nabi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Nah ini. Fa in rahimahumullah jaban. Fa asal hukumnya dunia apa? Mubah, boleh. Asal hukumnya dunia boleh. Dunia makan, dunia minum, dunia tidur, dunia main-main, boleh. Kullu syai'al mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Segala perkara yang mubah, ya, kalau melewati batasnya itu akan berubah menjadi hukum sebaliknya. Sebaliknya apa? Makruh, minimalnya, maksimalnya haram. Maksimalnya haram. Seperti Anda makan hukum asalnya apa? Mubah. Tapi kalau Anda makannya ekstrem kanan, berlebihan, bisa jadi makruh. Kata Imam Nawawi, membiasakan diri makan harus sampai kenyang, bisa makruh. Makan pagi, siang, sore, malam, sahur, semua sampai kenyang semua. Wah, kalau jadi rutinitas, katanya menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, makruh. Boleh makan sampai kenyang, jangan jadikan rutinitas. Adapun hadis berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah ketika lapar, hadisnya lemah. Tapi maknanya bisa dibenarkan. Karena dampak efek dari kebaikan dari kebiasaan tersebut. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Ekstrem kanan, makan sampai kenyang, hukumnya makruh. Bakal jadi haram kalau ada apa? Orang punya kencing manis, kadar gula darahnya 600, makan nasi 5 piring. Ya, minum jus gulanya 1 kilo. Ini bukan makruh, ini bunuh diri. Hukumnya haram. Ada yang ekstrem kiri terkait makan, sengaja dia nggak mau makan, ya, sengaja dia nggak mau makan, ya, ekstrem kiri. Fa ekstrem kiri tujuannya apa? Untuk mencelakakan diri sendiri misalkan. Ini malah jadi haram. Ekstrem kiri nggak makan sama sekali, hukumnya makruh, ya, bakal jadi haram kalau niatnya bunuh diri. Ya, makanya di tengah-tengah urusan makan perut kita punya hak, urusan tidur tubuh kita punya hak diistirahatkan, urusan puasa ada saatnya buka. Makanya ketika ada seorang sahabat yang tanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Nabi, kemudian dia mengatakan, kalau begitu asum wala aftir, kalau gitu aku akan puasa terus-menerus, aku gak akan buka. Wa aqum wala anam, aku akan qiyamul lail terus-menerus dan aku gak usah tidur. Wala atazawwaju nisa, dan aku tidak menikahi wanita. Coba. Ini semua ekstrem. Nabi gak membiarkan berita ini viral. Nabi datang meluruskan. Ama ana wallah atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku lebih bertakwa daripada kalian. Aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Gimana tidak? Nabi pernah diajak lihat siksa kubur, pernah diajak lihat surga, neraka, pernah diajak Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril, berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan para nabi di atas langit. Gimana Nabi gak takut? Nabi lebih takut. Tapi aku puasa, aku juga buka.
Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku menikahi wanita. Berapa istrinya Nabi? Nah, 6 semuanya totalnya, tersisa 9. Ya. Tersisa hanya 9. Wah, ini diantaranya yang digunakan oleh orang-orang Syiah berdalil. Apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, sampai detik ini. Disimpangkan ayat ini. Nikailah oleh kalian wanita yang baik-baik, mathna 2. Wa thulatha 3. 2 tambah 3 5. Waruba terus berapa? 4. Jadinya total berapa? Jadi poligami itu 9, kata mereka. Karena waw diartikan dan. Jadi 2 dan ditambah 3 ditambah 4. Nah, wa subhanallah, Rasulullah juga menikahi wanita. Rasulullah punya syahwat menikahi wanita, tapi Allah jadikan itu kekhususan Rasulullah 9. Karena apa? Kekuatan pada Rasulullah enggak seperti kekuatan pada manusia biasa. Demam yang dirasakan pada Rasulullah 2 kali demam yang dirasakan sahabat, kata Nabi SAW. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 1.700 dari merdeka, 300 dari budak. Ya, semalamnya Nabi Sulaiman bisa mendatangi 100 istrinya. Hadits riwayat Bukhari. Nabi SAW bisa mendatangi 9 istrinya. Ini apa? Kekuatan para nabi. Ya, makanya Nabi nggak bisa disamai dari urusan kecerdasan, dari urusan kekuatan juga. Makanya di antara kalau Anda perhatikan ada dai-dai yang pintar, cerdas, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi mesti punya salah. Apa hikmahnya? Biar dai sepintar apapun nggak akan bisa nyamain Nabi. Ya, para ulama juga demikian. Ulama yang pintar-pintar, masya Allah. Bahkan ada di antara teman kita hafal Al-Quran dalam 4 bulan sudah hafal 30 juz. Hitungan singkat. Pintar mereka, tapi apa? Pasti punya kesalahan. Biar gak bisa menyamai derajat Nabi. Adapun Rasulullah SAW dan para Nabi, para Rasul, mereka maksum. Kita kembali lagi rahimakumullah jami'an. Kalau kita perhatikan, sehat itu mudah, sehat itu murah. Mudah dan murah. Kita kembali tadabburi. Bagaimana caranya untuk mudah dan murah? Pertama, ketika Anda sehat, Anda harus jaga kesehatan Anda dari makanan, tidur Anda, olahraga Anda, psikis Anda. Perhatikan semua ini. Kalau Anda ingin lihat bagaimana kehidupan Nabi. Kalau ada masalah psikis, disibukkan masalah rumah tangga, tengkar terus. Ya, sibuk rumah tangga terus. Lah kapan sibuk untuk umat? Ngurusi istri tengkar. Lagi mana ngurusi baksos, ngurusi dakwah, ngurusi masjid, ngurusi nemeni para dai keliling ke sana kemari. Disibukkan dengan ustaz, perbaiki rumah tangga ada dulu. Nah, fa subhanallah rahmanullah tadabburi. Nabi SAW membawa beban yang berat. Jangan dibilang Nabi gak pernah sedih. Sedih Nabi, ditinggal Khadijah, istri tersayangnya, ditinggal Hamzah, ditinggal para sahabatnya penghafal Al-Quran, ditinggal 3 putra tersayangnya. Nabi sedih. Ditinggal kerabatnya yang diajak masuk Islam, gak mau masuk Islam. Nabi sedih. Kalau Anda ya dikasih beban sedihnya Nabi, kita semua orang ini, rambut kita bakal putih semua, kulit kita bakal kering. Di antara kita semua rata-rata mandul, gak punya anak. Kenapa? Orang stres bikin sperma, air mani laki perempuan juga stres. Rahim wanita kalau stres akan jadi kering. Permisi, ya, akramakumullah di masjid ya, ini permisi tapi ilmu untuk disampaikan, termasuk alat vital intimnya akan keset karena stres. Laki-laki pernah kami dapati ada suami stres, ditinggal anaknya, dibawa kabur istrinya, sampai spermanya kering. Subhanallah. Tenggorokan kering, air mata harusnya kalau ada debu dia keluar, dia kering. Jadi mata sering berdarah karena gak ada air mata. Kemudian BAB susah karena usus ikut kering, stres, dibakar oleh sedih. Ya. Kemudian muncul penyakit-penyakit karena panas ini. Bisa jadi batu ginjal, tensi naik, psikosomatik, susah tidur, sakit mah. Muncul semua penyakit. Coba kalau bebannya Nabi dikasih beban ke kita bakal penyakitan semuanya, menunjukkan kita banyak kesedihan. Bisa-bisa mata jadi buta.
Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam lebih dari 30 tahun. Dikatakan muqatil, buta sekitar 6 tahun. Kapan Nabi Yakub bisa melihat? Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf membawa pakaian Nabi Yusuf, diletakkan di wajahnya, kemudian dia bisa melihat. Gak lepas dari dua kemungkinan. Ketika dia mencium aroma putra tersayangnya, dia happy, senang. Kesenangan naik lagi. Yang kedua, itu mukjizat untuk kedua Nabi, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Fa'inu rahimahullah. Kalau pertama kita bahas rumah tangga dulu. Sehat bakal mudah. Kalau kita apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Nah, sekarang Anda punya masalah, kita bahas psikis dulu. Untuk mengobati masalah Anda. Anda masalah psikis rumah tangga. Ya, Anda lihat rumah tangga Rasulullah. Bagaimana jadi suami? Pernah nggak di rumah tangga Rasulullah terjadi pertengkaran? Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Pernah enggak istrinya mengangkat suaranya di hadapan Nabi? Pernah apa enggak? Pernah. Dalam hadis yang sahih, Aisyah sampai ngangkat suaranya, kemudian sampai terdengar di luar rumahnya. Demikian pula kisahnya istrinya Umar bin Khattab. Ya, jadi kalau Anda ada istri Anda ngangkat suara, nggak usah baper. Istrinya Nabi aja pernah. Di keluarga Nabi aja terjadi. Lihat contoh nih. Fa subhanallah, Nabi SAW suami yang baik, akil. Fa Nabi, jawaban Nabi ketika istrinya angkat suara, kira-kira apa jawaban Nabi? Apakah Nabi bilang, ya Aisyah, kamu anak kemarin sore? Enggak. Ya Aisyah, ana rijal qawwamuna 'ala nisa? Enggak. Ya Aisyah, aku sudah dijamin masuk surga? Enggak. Ya Aisyah, aku dijaga oleh malaikat Jibril? Enggak. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kalau kamu masih marah dan masalah enggak tuntas, kita jadikan hakim di antara kita. Ya salam. Siapa hakim dari manusia di atasnya Rasulullah? Enggak ada. Kalau Allah ahkamul hukama, hakimnya para hakim semua. Ya. Wa subhanallah, ini saking rendah hatinya Rasulullah, mau nyari hakim untuk apa? Melunakkan hati si wanita. Coba tadabburi. Makanya jantungnya Anda bapak-bapak lebih berat daripada jantungnya ibu-ibu. Jantung Anda 300 sampai 350 gram. Jantungnya ibu-ibu berapa? Cuma 250 sampai 300. Makanya jantungnya bapak-bapak siap menerima 4 jantung wanita. Tapi kalau jantungnya 1 kilogram itu bukan sehat. Ini jantungnya orang gagal jantung. Gara-gara apa? Pikiran terlalu berat. Gara-gara apa? Makanan memberatkan diri dia. Aktivitas melelahkan diri dia, kurang istirahat. Jantungnya bengkak. Bukan pompanya tambah kuat, tapi pompanya tambah lemes. Lihat kalau Anda ingin lihat ciri-ciri orang yang jantungnya bengkak, dari jauh kelihatan kakinya bengkak, jalan engap. Kalau laki-laki, permisi akramakumullah, potensi besar buah pelir dia bisa kayak jeruk bali, numpuk semua cairan, gak bisa muter. Kenapa? Jantungnya tidak kuat untuk pompa. Ginjal sudah lemah, pengapian lemah, jantung sudah lemah. Subhanallah. Berapa kali kami dapati ada orang yang gagal ginjal, yang akan potensi gagal jantung. Ketika kapan? Ternyata pola makan oke. Ini hanya sebagai bahan tadabbur. Selain kita safari dakwah dari Aceh, ya Jakarta, kadang juga ke Jawa, ya. Dalam safari dakwah ini muncullah berita-berita. Kita tanya, ada di antaranya ada orang yang gagal ginjal bukan karena makanan. Ada 2 bapak-bapak yang kami dapati kasusnya sama, gagal ginjal karena masalah rumah tangga. Istrinya nggak bisa diatur. Sampai ada seperti ini, ginjalnya down. Karena ginjal tepatnya api. Makanya diajarin doa oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, jauhkan aku, ya Allah, lindungi aku dari pasangan hidup yang membuatku tua sebelum masa tuaku, beruban sebelum masa tuaku. Kalau di sini ada bapak-bapak masih usia parubaya, nggak ada riwayat ubanan keturunan, nggak ada. Baru nikah 3 tahun 4 tahun sudah putih semua, berarti ibu-ibu bikin stres. Nah, kalau faktor dalam rumah tangga. Nah, sebaliknya ibu-ibu sudah ubanan, berarti si bapak bikin stres. Lah ini suami istri ubanan semua, berarti keluarga stres.
koreksi, evaluasi rumah tangga Anda. Ada yang karena faktor dari luar rumah tangga, seperti tetangga. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jarin su. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang jahat lagi, buruk akhlaknya. Tetangga juga bikin stres. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan Nabi SAW sampai ini salah satu contoh saja. Nabi minta jadikan hakim antara dia dengan Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, siapa kau jadikan hakim? Bapak kamu As-Siddiq. Dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq, ya, jadi hakim. Ketika mendengar suara Aisyah mengangkat suaranya sampai keluar rumah, ketok pintu masuk rumah, Abu Bakar nggak banyak bicara, angkat tangan dikejar tuh Aisyah. Ini mertua idaman. Kalau ada putri Anda ngeluh suaminya gara-gara menantu Anda, tunggu dulu, jangan langsung marah sama menantu Anda, karena anak Anda itu paling gampang lapor, ya, paling gampang curhat, ya. Tunggu dulu, sabar dulu. Ini Abu Bakar nggak banyak bicara, langsung angkat tangan dicari tuh Aisyah. Kira-kira Aisyah lari kemana? Dapur, kolong, kamar mandi, mengunci diri di belakang Rasulullah, sembunyi di belakang Rasulullah. Abu Bakar ke kanan mau ngejar tuh Aisyah, dikejar terus, gak dibiarin, sembunyi gitu aja. Rasulullah ke kanan, Abu Bakar ke kiri, Rasulullah ke kiri. Abu Bakar kanan lagi, sambil tersenyum noleh ke belakang, melengos ke belakang. Ya Aisyah, hakimnya ini aku apa bapak kamu? Kemudian Aisyah tersenyum. Setelah itu selesai, pudar. Abu Bakar pulang dalam keadaan gak sukses mukul putrinya sendiri, marah. Gak lama kemudian Abu Bakar balik ke rumah Rasulullah. Sudah mendapati dua orang ini rambutnya sudah basah, sambil makan anggur. Kira-kira gimana batinnya Abu Bakar? Kalian kalau tengkar panggil saya, kalau makan anggur enak-enak gak panggil saya. Coba, ada gak ibu-ibu pernah mencoba terapi ini? Habis tengkar langsung bikin rambut suami basah. Yang bapak bikin rambut istri basah, bisa apa enggak? Nah, kalau zaman sekarang tengkar langsung nomor istri blokir, panjang nih chattingan nih. Yang suami istri mengunci diri, yang suami pakai motor ngegas, cari kopi, kafe, nggak pulang subuh. Yang istrinya ngunci diri, yang laki-lakinya ngopi, apa manfaatnya? Sama-sama menjauhkan diri, blokir-blokiran lagi. Nah, kalau punya masalah rumah tangga nggak sapa-sapaan, jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya, ini contoh keluarga Rasulullah SAW. Ya, kalau masalah rumah tangga, nih lihat, sehat itu mudah. Kalau Anda punya masalah psikis rumah tangga, ini loh ada cara-caranya. Lihat keluarga Nabi. Kalau Anda punya masalah psikis, penyakit psikis Anda, kalau Anda punya masalah dendam, ingat orang yang paling nyimpen dendam. Setelah kami dalam perjalanan pengobatan dan safari dakwah, sering orang yang dendam ini masalahnya tiroid. Bahkan 3 hari lalu kami dapati pasien tiroid sampai kena kanker tiroid. Pola makan padahal gak terlalu masalah. Kita tanya, Bu, tolong jujur Bu, Ibu punya masalah gak? Iya Tat. Masalah apa Bu? Mantan suami saya Tat. Kenapa Bu? Dia bawa kabur anak saya, dia nikah lagi. Anak saya dibawa kabur Tat. Sedangkan istri yang sekarang jauh dari agama. Saya takut ada apa-apa dengan anak-anak saya Tat. Bu, berarti iman dengan qadha dan qadarnya Ibu masih kurang. Iya Tat. Ibu masih ada dendam. Iya Tat. Ibu tawakalnya kurang. Iya Tat. Nah, padahal anak-anak itu miliknya Allah. Allah akan ngatur. Ibu sudah usaha, serahkan semuanya sama Allah. Iya Tat. Padahal kanker sebelah kanan tiroidnya sudah diangkat, suaranya hilang, tinggal sedikit. Beberapa minggu kemudian kanker kiri diangkat lagi, berarti bakal bisu. Ya, kena pita suara. Subhanallah. Ya, pita suara bahasa Arabnya jauzah. Ini pita suara. Wa subhanallah, baru nasihat. Ingat, nasihat Anda adalah obat kepada saudara Anda. Nasihat Anda juga termasuk terapi ruqyah bagi saudara Anda.
Jangan malas untuk menasihati saudara kita, mau sehat mau sakit, mau lagi taat mau maksiat, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Subhanallah, selesai nasihat, ibu harus sering baca Al-Quran biar hati ibu tenang. Ibu banyakin sholat, jangan banyak curhat sama Allah. Kemudian ibu harus ikut kajian akidah dan tauhid. Habis itu dipegang tubuhnya sama temannya, bu tolong pegang nih tubuhnya, sakit semua tubuhnya. Ya, lakukan sedikit terapi gerakan. Subhanallah, dengan izin Allah hanya 15 menit semua. Tausiah ringan sama gerakan. Apa kata dia? Ya Allah, tat suarana mulai keluar. Jalannya malah tambah enteng. Subhanallah. Nah, ini apa? Masalah dendam psikis. Kalau Anda panas, bagi kaum wanita, ya, akan menjadi rahim Anda bisa beda-beda sesuai dengan suasana hati Anda juga. Kalau Anda pendendam, pemarah, wahai ibu-ibu, kemudian Anda sukanya minum jahe, makan sambal pedes-pedes, merica, sate, santan, rahim Anda akan panas. Psikisnya panas, makanan panas. Kalau rahim panas, ciri-cirinya darah haid Anda hitam tapi berkepanjangan. Putus, muncul lagi, putus, muncul lagi. Sudah selesai 7 hari, haid lagi. Sampai 14 hari, haid lagi. Anggap darah istihadah. Kemudian kalau rahim Anda dingin, ya, karena apa? Kebanyakan konsumsi dingin-dingin. Dan Anda tipenya dingin. Dipegang kulitnya juga dingin. Ya. Subhanallah, konsumsinya dingin-dingin. Buah-buahan dingin, protein hewaninya dingin. Sering minum es. Rahim jadi dingin. Ciri rahim dingin, darahnya kental, pekat, suci hanya sekitar 2 hari 3 hari bersih. Mungkin timbul al-kadrah, bisa timbul flek, wasafrah, bisa timbul flek-flek. Kenapa? Ini rahim dingin. Kemudian yang ketiga, rahim lembab. Ciri rahim lembab, ciri khasnya dia sering keputihan, permisi. Kemudian yang keempat, rahim kering. Ciri rahim kering, ya, permisi, di organ intimnya dia keset, kering, dan sering perlukaan kalau hubungan suami istri. Bahan tadabbur. Ini ngomong di masjid, kenapa? Karena sudah dibahas ulama juga. Ulama dalam kitab Al-Mughni, salah satu ulama alimut tib Al-Baghdadi, pada tahun 435 Hijriah beliau wafat, mewasiatkan seperti ini penelitian dia. Kalau rahim kering, karena apa? Sedih yang berkepanjangan. Dan makannya sering daging-daging yang kering-kering. Ima daging sapi, sifatnya dingin kering. Ima jeruk nipis, dingin kering. Ya. Dan ima seperti kambing Jawa, panas kering. Nah, ternyata berdampak kepada rahim. Fa ini sebagai bahan tadabbur rahimakumullah jami'an. Fa Anda yang lagi sedih, ternyata diajarkan Nabi. Makanya sehat itu mudah. Sedih pun diajari masalah psikis. Pakai apa? Talbina, tepung gandum. At-talbina mujimmatun fa'adu tudhibu li ba'dil huzni. Talbina, tepung gandum itu sebagai mujimmah. Dalam riwayat dikatakan majammah. Dia punya 3 fungsi: mendinginkan panas, merilekskan hati, dan menyemangati jiwa. Tudhibu li ba'dil huzni, dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Coba resep sedih yang bisa dipegang, bisa dirasakan dari Nabi, dari wahyu. Talbina ini sifatnya dingin, Anda sedih sifatnya panas. Ketika Anda sedih, ginjal Anda akan semakin lemah. Makanya kalau Anda sedih berkepanjangan, mau masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah difitnah teman sekantor, difitnah teman akrab, kalau Anda ikuti sedih ini, ginjal akan lemah. Kalau ginjal lemah, ciri-ciri kalau ke atas kepala, telinga berdenging, kepala kelingan, mata kabur. Kalau ciri-ciri ke tangan, tangan tremor. Ciri-ciri ke kaki, kaki lemes. Ciri-ciri ke tengah, ya, malam hari di atas ranjang sudah gak ada api, ginjal sudah lemah. Makanya ternyata talbina mengobati panasnya sedih, tapi dia sebagai tonik bagi ginjal, penguatnya ginjal. Coba bayangin. Makanya Nabi Yakub alaihissalam gara-gara marah, sedih, panik, matanya buta. Nah, makanya kalau orang sedih sering rambutnya beruban. Kenapa? Ginjal panas lari ke rambut, uban, ke kulit kering, ke tensi naik.
ketidur, susah tidur. Harusnya ketika habis isya yang keluarnya serotonin, hormon yang keluar dari tubuh, tapi gara-gara sedih yang keluar adrenalin, kortisol, ginjal tambah panas. Makanya susah tidur. Nah, makanya talbinah ternyata disebutkan ahli laborat, talbinah mengandung triptofan, salah satu obat yang dipakai oleh kedokteran jiwa, triptofan. Dan triptofan ini dirubah menjadi serotonin dalam tubuh dari kandungan talbinah. Dengan serotonin dia akan tenang. Orang sedih jadi tenang. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati kerabat yang ditinggal wafat oleh si mayit, Aisyah membuatkan talbinah. Untuk apa? Untuk mendinginkan kesedihan keluarga mayit. Begitu pula pada orang sakit. Kalau memang ada masalah seperti ini, bisa Anda kasih talbinah. Jangan rame-rame bawa biskuit. Ya, orang lagi sedih dibelikan minuman jahe. Orang lagi sedih dikasih jamu brotowali. Orang sedih dibawakan rujak manis. Ya. Orang lagi sedih dibawain ikan cuek eteman sambal terasi. Nah, ini sedih kasih talbinah. Nah, ini rahmatullah jaminan. Adapun terapi yang nggak bisa dipegang banyak zikir yang diajari Nabi seperti apa? Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi ya wa aslih li sya'ni kullah. Allahumma rahmataka arju wa la takilni nafsi tarfat 'aini wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Riwayat Abu Dawud disahkan Syekh Albani. Ya Allah, aku harapkan rahmatmu ya Allah. Ini lagi sedih. Jangan biarkan diriku sekejap mata pun ya Allah. Perbaiki semua urusanku ya Allah. Ya, gak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Orang sedih kembali kepada Allah. Orang sedih akui diri kita salah, butuh Allah. Bukan sedih tambah curhat sana sini. Ada masalah suami istri bikin status aibnya suami diumbar. Bukan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Ini masalah psikis, ada bimbingannya. Ya, kemudian makanya sehat itu mudah. Kalau Anda punya masalah psikis, ada yang mudah. Mau masalah psikis yang lebih berat? Anda mau ada masalah psikis paling ringan, misalkan stres, depresi, psikosomatik, ya, ada paranoid, ada halusinasi, ada waham, ada OCD, ada bipolar. Ini kalau ibu jemaah masjid kena COD semua nih. Ya. Gangguan COD ya. Bukan OCD, malam-malam tidur jam 12 masukin keranjang, Shopee gitu kan. Besok pagi tinggal COD, tahu-taunya bapak-bapak kena kanker, kantor ngering. Subhanallah, ujung-ujungnya gangguan jiwa yang paling tinggi schizofren. Orang gila yang kalau ada di antara kita punya family gila, biasanya sudah hampir putus asa. Udah pupus harapan. Walaupun usaha, ya Allah banyak doa aja dah pikirnya. Ada sebab-sebab sebenarnya. Ada sebab yang gak bisa dipegang seperti doa, infak, sedekah, ya, istighfar, taubat, sholat dan lain sebagainya. Tapi ada sebab yang sebenarnya masih bisa Anda lakukan untuk orang yang gangguan jiwa schizofren, puncak-puncaknya gangguan jiwa. Pakai apa? Ternyata pakai ruqyah Al-Quran. Makanya sehat itu mudah. Kalau kita sedih punya masalah berobat ke sana kemari, dokter, berobat ke psikis, ya, berobat ke dokter SPKJ, kejiwaan, berobat ke sana kemari, minum obat ini, minum obat itu, perut sampai jadi apotik. Ya. Subhanallah, ternyata obat sedih pakai talbinah, ada dzikir kesedihan. Ya Bilal aqimis shalah arihna biha, ya Bilal ayo tegakkan salat, hati ini tenang kalau salat. Baca Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukan karena zikir kepada Allah hati ini tenang. Subhanallah, dengan Al-Quran hati tenang. Hati tenang, orang yang gangguan jiwa gak nyambung akalnya, dibacakan Al-Quran sampai sembuh. Orang yang epilepsi baca Al-Quran sampai sembuh. Orang yang stroke baca Al-Quran sampai sembuh. Orang yang autis hiperaktif sampai sembuh. Gelombang di otak jadi turun. Jantung sudah tenang, hati baik, semua ikut tenang. Ini orang gila. Ini dalam hadis Nabi dan sudah dalam percobaan teman-teman tim ruqyah kami. Hadis Nabi dari Kharijah bin Salt. Riwayat Abi Dawud disahkan Syekh Albani. Riwayat Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Ada orang gila. Ketika pamannya Kharijah bin Salt
ke Madinah, berbaiat di hadapan Nabi SAW. Setelah masuk Islam, dia membawa oleh-oleh. Satu ayat di antaranya surat Al-Fatihah. Satu surat di antaranya surat Al-Fatihah. Kemudian ketika perjalanan pulang, berjumpa dengan laki-laki yang dipasung dengan besi gara-gara gila. Kemudian saudaranya ini ketika berjumpa dengan pamannya Kharijah bin Salt berkata, aku dengar Nabi kamu membawa kebaikan. Bisa enggak kamu mengobati saudara kami? Al-Kharijah bin Salt, pamannya Kharijah bin Salt, dan orang-orang jahiliyah di masa silam sudah biasa ruqyah meruqyah. Tapi enggak pakai Al-Quran, enggak pakai hadis, tapi pakai apa? Ucapan yang baik-baik, kata-kata yang baik. Dan di sini ada yang diperoleh pamannya Kharijah, dapat kata-kata yang baik dari wahyu surat Al-Fatihah. Di ruqyah selama 3 hari, satu harinya 2 kali. Ruqyah yang dibaca cuma surat Al-Fatihah. Dengan yakinnya dia diajari surat Al-Fatihah ketika dia baru masuk Islam. Subhanallah, orang gilanya sembuh. Dikasih hadiah, dalam riwayat Abi Daud 200 ekor kambing, dalam riwayat Asy-Syaukani 100 ekor kambing. Kalau 200 ekor kambing berarti berapa? Zaman sekarang kalau harganya 5 juta berapa berarti? 1 M. Dikasih 200 ekor kambing. Sampai pamannya Kharijah bertanya, ya Rasulullah, boleh gak ambil kambing hasil ruqyah ini? Pertama Nabi bertanya, kamu gak baca surat yang lain? Enggak ya Rasulullah, cuma Al-Fatihah saja. Masya Allah. Kamu gak baca surat yang lain? Enggak ya Rasulullah, cuma Al-Fatihah. Tentunya dalam hati, bukan hanya di lisan. Tahu maknanya, tahu artinya, tahu tafsirnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ambil semua kambing untuk kamu, halal. Di sini menunjukkan apa? Ruqyah itu enggak harus panjang-panjang. Anda faham maknanya, tahu artinya, semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya ayat-ayat ruqyah. Berat bagi kaum jin. Tapi harus benar belajar tajwidnya. Ada teman kami dapat cerita, ada orang ruqyah kesurupan. Ya. Setelah dibaca panjang lama, akhirnya jinnya ngomong, Pak, tajwidnya salah tadi Pak, yang itu Pak. Kisah nyata ini. Nah, wa subhanallah, dan ini orang gila ini bukan gila karena jin, tapi gila memang otaknya sedang korslet. Ya, biasanya orang yang gampang gila apa? Karena ditekan. Ini ditekan, ada tekanan, dia perfeksionis, idealis. Kalau menginginkan satu tujuan gak tergapai, dia bisa stres. Dan ini ada satu kasus, ada bapak punya anak, bapaknya diktator untuk anaknya ranking terus. Si anaknya juga perfeksionis. Ketika rankingnya gak didapat seperti tujuan bapaknya dan keinginan dia, anak ini stres. Anda pernah meruqyah orang gila gak? Pernah apa enggak? Enggak. Kenapa? Anda gak nyangka bahwa ruqyah bisa untuk orang gila. Kedua, Anda mungkin gak yakin gila bisa disembuhkan dengan ruqyah, dengan izin Allah. Ini tim-tim ruqyah kami waktu itu, ada anak gila 1 tahun. Di ruqyah itu gak ada efek, gak ada ceritanya orang gila, saya mau muntah minta kresek, orang gila. Nah, di ruqyah diem. Anda bayangin, Anda ngeruqyah orang gila, diem terus. Gimana perasaan Anda? Ini bener apa enggak sih ruqyah bisa pakai ini? Subhanallah, di ruqyah, sekali ruqyah 3 jam. Yang dibaca Al-Baqarah Ali Imran diulang-ulang. Besok demikian, Al-Baqarah Ali Imran. Ya, sampai 7 malam. Di ruqyah terus, karena waktunya punyanya malam, waktu kesediaan tim kita waktu itu. Dengan izin Allah, setelah 7 malam sembuh total. Tim ruqyah berangkatin umroh gratis. Kalau tadi dikasih kambing. Subhanallah, sembuh total. Padahal ketika di ruqyah, di dalam perjalanan ruqyah gak ada efek macam-macam. Yang penting dia dengar terus. Ternyata orang gila pun dengerin ayat-ayat Allah, masih otaknya masih bisa memproses. Hatinya tenang, semua jadi baik. Sampai orang gila bisa sembuh. Nah, sehat itu mudah dan murah. Dan ini harusnya orang-orang dokter-dokter Islam, spesialis kejiwaan, SPKJ, harusnya memasukkan terapi ini ke dalam rumah sakit. Ya, subhanallah, cara simpel, tanpa harus kepalanya disetrum listrik, tanpa harus dia direndam di kolam renang. Nah, ternyata ada ruqyah. Direndam kolam renang dipakai untuk apa? Untuk rumah sakit jiwa, untuk mendinginkan gelombang di otak, dingin. Nah, ada 10 orang gila dijajar di depannya kolam renang.
Dokternya ngasih aba-aba dari 10 orang ini. Hitungan 10, kalian semua masuk kolam renang. Siap Pak Dokter. 1, 2, 3, 10. Masuk semua kolam renang. 9 orang kecuali 1. Dipikirnya dokter, ini orang udah waras. Kenapa? Karena kolam renang kosong, gak ada airnya. 9 orang nyemplung berarti gila. Yang 1 kenapa gak nyemplung? Kenapa kamu gak masuk, gak nyemplung? Jangan Pak Dokter, dingin. Oh ternyata masih gila ternyata. Rahimanakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ini masalah psikis. Ternyata sehat itu mudah dan murah. Terkait kalau Anda sedang sehat, biar Anda tetap sehat, jaga istirahat Anda. Biasakan contoh kebiasaan Nabi tidur di awal malam. Kalau sholat malam itu namanya bukan begadang, karena itu yang dianjurin. Gak mungkin syariat seperti sholat malam akan mencelakakan diri Anda. Ternyata ketika sholat malam, ya, didapati oleh penelitian profesor, waktu itu waktu yang terbaik untuk kinerja kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terkait dengan pikiran. Jernihnya kita ketika malam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Kalau ada salah seorang dari Anda berdiri tegak sedang sholat, dia sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin sholat malam. Nah, adapun di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, Nabi sering menghidupkan semua malamnya. Ini dari istirahat, perhatikan, jaga istirahat Anda. Kalau Anda sering begadang boleh saja kalau ada artinya, ada keperluannya. Kalau nggak ada keperluannya, jangan begadang. Coba Nabi sudah dilihat oleh sahabat bagaimana kebiasaan Nabi. Karena Nabi SAW yaqra'ani naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Nabi itu nggak suka dengan orang yang tidur sebelum isya dan banyak ngobrol setelah isya. Nah, berarti setelah isya cepat tidur, jam 9 maksimal jam 10 udah tidur. Ya, kadang kalau kita sibuk di luar nih yang berat. Makanya semoga Allah mudahkan kita untuk bisa tidur di awal malam. Ya, kalau sering begadang, apa yang terjadi? Pencernaan lemah. Karena waktu-waktu pencernaan istirahat kita disibukkan. Kadang ketika begadang ngemil, ketika begadang olahraga, begadang ada aktivitas nyetir dan lain sebagainya. Makanya di jam setelah isya usahakan istirahat. Kebiasaan Nabi selepas isya apa? Kana samarama ahli. Nabi biasa bercengkrama dengan istrinya. Bincang-bincang ringan, ngobrol ringan. Yang pulang kantor, pulang ke rumah, ngobrol dulu bentar sama istri, mesra-mesraan. Nah itu. Nah, kemudian tidur awal malam. Ini ritmenya. Karena habis isya, ternyata ketika kita sholat isya, disebutkan seorang profesor, tubuh kita mengeluarkan serotonin. Makanya sering ngantuk. Kalau habis isya ada orang gak ngantuk-ngantuk, baru ngantuk jam 2 malam, berarti tidak beres. Keluar dari bioritme tubuh yang normal. Harusnya serotonin yang keluar malah adrenalin dan kortisol. Apa sebabnya? Pola makan salah, pola pikir salah. Hormon kacau, darah kental pekat. Ikut berdampak kepada tidur. Nih contoh tidurnya Nabi. Lihat orang yang sering begadang, apalagi disertai kopi dan rokok. Ya, sering mereka diantaranya punya masalah. Kalau bahasa klasik ada masalah namanya syausoh, nyeri dada kiri. Kalau bahasanya orang awam, angin duduk. Gara-gara apa? Pertama, ketika malam hari pencernaan kita nggak bekerja. Kalaupun bekerja nggak maksimal. Anda sering makan malam, makanan nggak dicerna, nimbulin uap dan gas. Uap dan gas ini akan jadi racun, bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau naik ke jantung, ima naik ke jantung dari pencernaan, ima naik jantung lewat pembuluh darah, akan apa? Nyeri dada kiri. Makanya orang yang sering kena angin duduk, rata-rata profesinya siapa? Profesi apa? Satpam sama supir. Kenapa? Untuk melek mata mereka, mereka harus ngisi makanan terus. Ya, ngopi, nyemil, makan, ngerokok pakai tangan kiri lagi. Ya, subhanallah. Akhirnya timbul gas. Jantung juga capek, ya, nyeri dada kiri. Nah, ini diantaranya yang perlu ditadaburi.
Ya, oleh karena itu kita harus tahu jantung kita kapan saatnya lelah, ya udah istirahatin. Kata Ibnu Qayyim, demikianlah kebiasaan Nabi. Kapan lelah, istirahatin. Bukan lelah dipaksa melek pakai rokok, ya, pakai kopi. Lelah udah, obat paling bagus istirahat. Apalagi kalau pas lagi micro sleep, 1 detik bisa ngancam jiwa orang lain. La dharar wala dhirar. Gak boleh membahayakan diri sendiri di orang lain, gak boleh. Ini urusan istirahat, tadabburi. Sehat itu mudah kalau istirahat kita benar. Kalau kita kurang istirahat, ada kasus penyakit di antaranya apa? Hepatomegali, livernya bengkak. Antara makanan dan istirahat gak cocok, kurang. Udah kurang istirahat, kurang makan. Ya, banyak pekerjaan. Kemudian jantung ikut bengkak. Ginjal lemah, pencernaan lemah. Ya, wah ini dampaknya. Kemudian lihat dari makanan. Ya, lihat dari makanan. Hadis Nabi banyak banget. Al-Quran juga menyebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata para ulama ahli tafsir dan Asyuti mengatakan separuh ayat dari ayat 31 surat Al-A'raf ini ilmu kedokteran terkonsentrasi di sini. Semua konsep ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Nah, kenapa mayoritas penyakit makanan minuman? Maka kembalikanlah makanan minuman yang benar. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kalau kita bahas adabnya banyak banget. Sudah kami sampaikan di kajian-kajian. Dari jumlahnya jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu sering nyemil, kombinasinya diperhatikan, makan di jam berapa diperhatikan, jangan makan makanan yang jadi pantangan bagi tubuh Anda. Ya, juga di antaranya ini bagi orang sehat untuk menjaga makanan, tidur kita, istirahat kita, termasuk olahraga. Nabi menggemari olahraga di antaranya apa? Nabi suka jalan, juga lari, berkuda, memanah, bergulat, ya, juga memainkan senjata, berenang. Kalau kita lihat semua olahraganya Nabi, satu pun nggak ada olahraganya Nabi yang membuat jantung aritmia. Coba Anda lihat lomba sepak bola, ya. Kalau Anda lihat kejar bola berhenti, kejar bola berhenti. Ini yang bikin aritmia jantung. Berapa banyak pemain sepak bola meninggal di lapangan atau meninggal ketika istirahat? Kenapa? Jantung dipaksa. Coba kalau sepak bola, bolanya ada 21, gak akan rebutan. Karena bolanya 1 jadi rebutan. Nah, rahimakumullah jami'an, ini tadabburi. Juga aktivitas Nabi juga ada olahraga. Jangan dibilang Nabi gak suka dengan olahraga, sukanya apa? Berjihad terus, ya, berdakwah terus, enggak juga. Nah, hal ini rahimakumullah jami'an. Jadi makan, minum, istirahat juga ibadah, semua jadikan apa? Ini fasilitas enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Ya, enak ibadah. Sekarang kalau lagi sakit Anda tadabburi hadis Nabi riwayat Tirmidzi. La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yudhimuhum wa yuskihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum. Selama ini kita kebalik. Anak kita sakit dipaksa makan, suami sakit dipaksa makan, yang istri sakit dipaksa suami makan. Padahal dalam Islam hadis ini disahkan Syekh Albani, termasuk mukjizat dari Allah. Kalau ada orang sakit jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum, karena Allah memberi makan dan minum. Kenapa? Bukan berarti gak boleh makan. Boleh makan, tapi makanan itu jadi obat. Obat dia, makanan dia. Gak boleh dikasih makan kalau makanan itu pantangan. Orang kena tipes, dikasih rendaman timun, tambah jadi. Dingin ketemu dingin. Ini contoh. Gak boleh berlebihan juga, gak boleh terlalu sering. Ya, sedangkan kita diajari orang barat, kalau lagi sakit banyak makan, biar cepat sembuh. Salah. Nabi gak ngajari demikian. Jangankan Nabi, Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, yang diperkirakan meninggal sekitar 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berwasiat, Anda memberikan makanan kepada orang sakit sama dengan Anda memberikan nutrisi pada penyakit. Nah, cukup ya insyaallah. Itu saja insyaallah, semoga cukup mewakili. Sekarang sesi tanya jawab. Ustaz izin bertanya, apakah benar Rasulullah SAW rutin melaksanakan cuci usus dengan minum makan buah sena? Enggak datang dalil merutinkan. Ya, kadang ada orang yang menyampaikan merutinkan untuk melancarkan bisnis, jual beli sena.
ya, resep detox, ya, kemudian resep melancarkan daur pacar Cina, ya, nggak merutinkan. Cuma Nabi bersabda, alaikum bisanna wasannut. Udah itu aja. Artinya alaikum, hendaknya Anda sering konsumsi dengan senna. Ya. Adapun Nabi nggak menyebutkan senna itu membersihkan usus, bukan. Tapi yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan adalah para ahlinya. Ya, imma kedokteran Arab klasik, imma para ulama atau ahli laborat. Sebagaimana contoh, ya, dalam satu hadis yang dibahas oleh Syekh Hani bin Salah, ya, tentang senna. Sudah Anda bisa lihat kajian YouTube kami tentang senna, ya, sudah kami jelaskan panjang lebar, ya, dalam lafaz hadis yang bunyinya, ya, hadis yang sahih, ya, terkait dengan senna. Di antaranya thalathun fihinna shifaa'un min kulli da'in illa sam as-sanna was-sannut. Tiga hal terkait pengobatan yang di dalamnya ada kesembuhan untuk semua penyakit, yaitu salah satunya senna, atau orang nyebutnya senna al-Makki atau senna Alexandria. Kalau di tempat kita daun pacar Cina. Kalau satunya ada namanya henna. Kalau henna daun pacar kuku, ini beda. Henna daun pacar kuku juga membersihkan usus, juga untuk meningitis, untuk radang bagus. Bisa Anda simak di link YouTube kami. Ini alaikum bisanna wasannut, juga hadis yang lainnya, juga hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hazm, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Alaikum bisanna wasannut fa inna fihi ma shifa' min kulli da'in la sam. Kila ya Rasulullah wa masam al-maut. Ya, hendaknya Anda sering konsumsi senna, daun pacar Cina. Ini untuk obat segala macam penyakit, kecuali kematian. Anda lihat, sering Nabi menyampaikan hadis seperti ini. Hendaknya Anda sering konsumsi habatus sauda, alaikum bihadil habatus sauda. Hendaknya Anda sering konsumsi senna, daun pacar Cina. Di sini Anda perlu perhatikan, habatus sauda punya sifat, daun pacar Cina punya sifat. Sifatnya beda-beda. Habatus sauda untuk segala macam penyakit. Untuk segala macam penyakit. Kata Al-Khattabi, Ibnu Qayyim dan Suyuti, karena sifatnya habatus sauda panas kering, berarti untuk semua penyakit yang sifatnya dingin atau dingin lembab. Senna juga demikian. Senna untuk semua penyakit, tapi dia sifatnya dingin, berarti cocok untuk semua penyakit yang sifatnya panas. Berarti daun pacar Cina cocok untuk darah tinggi, cocok untuk asam urat, cocok untuk kencing manis, cocok untuk pengentalan darah, cocok untuk HB terlalu tinggi, cocok untuk trombosit terlalu tinggi, ya, cocok untuk orang-orang yang punya masalah inflamasi, iltihabat. Nah, bisa Anda simak di link YouTube kami. Kemudian yang berikutnya, semoga amin. Bagaimana menanggapi orang yang mengatakan belum dapat hidayahku, ya. Nah, hidayah ada dua, ada hidayah melalui perantara manusia, ada hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah, ya, seperti hidayah taufik wal ilham. Ini hidayah dari Allah. Kalau hidayah melalui manusia, itu melalui manusia, penjelasan manusia. Seperti Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, kepada Abu Talib. Ya, karena Allah lah yang memberikan hidayah yang Dia kehendaki. Hidayah dari Allah terkait dengan kehendak. Dan hidayah kepada Allah itu hidayah ilham, taufik. Ya, adapun hidayah Nabi, hidayah apa? Rusyd. Nabi ingin memberikan petunjuk kepada orang yang diinginkan, orang yang dicintai apa bukan dicintai, tapi sisanya dikembalikan kepada Allah. Hidayah taufik, hidayah ilham. Untuk kurma yang bisa terhindar dari sihir, apakah harus ajwa? Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu ajwa, yang diinginkan ajwa, sihir dan racun. Adapun
Syekh Ibnu Baz dengan ijtihad dia, karena ada lafadz yang lainnya tanpa disebutkan ajwa, dia mengatakan keumuman kurma. Kurma sukari, kurma mejol, kurma yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang benar zahirnya sepertinya kekhususan ajwa. Kekhususan ajwa. Bahkan kurma ajwa untuk apa tadi? Menolak sihir dan racun. Sebagian dokter dari Yaman meneliti orang yang kena orang dokter dari Yaman tapi dia kuliah di Amerika, ya, dia meneliti orang yang digigit ular dikasih kurma ajwa sekitar 11 butir sebagai penawar ular dari dalam. Ya, pakai kurma ajwa. Ada orang yang kena TBC dipakaikan dosisnya kurma ajwa sekitar 3 biji. Tapi sekali lagi, kalau Nabi menyebutkan kurma ajwa 7, ya 7. Ya, yang dipakai dalam hadis ini. Maaf di luar tema, kalau untuk menjaga kesehatan anak 3 tahun apa yang harus dirutinkan untuk dikonsumsi? Pertama, kurangi atau hindari makan minuman instan. Kalau memang nggak bisa dihindari, ya diminimalkan. Misalkan makan mie, ya makan mie maksimalnya 1 pekan 1 atau 2, 1 lebih mending. Ya, asalnya dihilangkan. Seperti minuman instan rata-rata mengandung apa? Pemanis buatan. Pemanis buatan menyempitkan pembuluh darah di otak. Sekitar 3 bulan lalu kami safari dakwah ke Lamongan. Ya, ada laporan anak 5 tahun sudah kena stroke. Gara-gara apa? Minum minuman instan. Ya, 9 tahun kena kanker nasofaring. Ada yang 9 tahun harus cuci darah. Ya, dan seterusnya. Ya, ada yang sudah kena tumor ketika usia 6 tahun. Lalu di malam hari tiba-tiba hidung sering mampet. Jangan biasakan makan malam setelah Isya atau jam 8 malam atau terlalu larut. Jangan kebanyakan es atau air dingin biasa pun, ya. Jangan biasakan coklat-coklat yang dibeli di pasaran. Sering mampet, hidung tersumbat, ya. Kemudian nafas kadang suka grog-grog. Pokoknya makanan. Ya, intinya kalau Anda perbaiki pola makan anak Anda, insya Allah cepat membaik. Untuk anak Anda yang seperti ini, hentikan semuanya penyebabnya, kemudian kasih dia cuka dan madu. Ya, cuka dan madu. Ya, untuk dosis anak kecil misalkan madu 1 sendok, setengah sendok, cukanya setengah sendok, kasih air hangat diminumkan untuk dia pagi sore. Hindari pantangannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi atas keterbatasan waktu dan apa yang kami sampaikan. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya, dan sebaik-baik orang salah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah Sabtu 8 Juni jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Nida Fatahullah dengan tema cara menghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan saya gitu. Iya, ini uangnya di bawah. Ini kenapa? Udah ini. Hah? Ini kenapa? Tadi saya out itu. Coba. Baik lagi, back. Ulang tahun. Besok jam 9 ada. Hah? Besok ada kajian lagi. Enggak. Enggak ada. Yang Abu Nida tadi apa? Sabtu.